Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah, yang kita sangat yakin kalau Dia sedang melihat kita karena Dia maha melihat, mendengar kita karena Dia maha mendengar, dan mengetahui segala gerak-gerik kehidupan kita karena Dia maha mengetahui. Dia maha kuat, maha adil, maha bijaksana, dan juga siksanya sangat pedih dan rahmatnya sangat luas. Dia tidak memiliki sekutu dalam setiap kegiatannya, dan Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya untuk agama ini. 13 tahun fase Makkah semua dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya, dan juga 10 tahun fase Madinah, semuanya penerimaan wahyu untuk penyempurnaan agama ini dari hukum-hukum syariat. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat dan dibalas langsung 10 kali tambahan rahmat, yang berarti rahmat ini pengampunan dosa, peninggian derajat, penyelesaian segala perkara-perkara. Dan ini adalah sebuah karunia yang luar biasa. Kalau seandainya Allah mengganti dengan mengucapkan 10 kali salam hormat kepada manusia terbaik ini diganti dengan 1 kali rahmat sudah cukup. Bagaimana dengan sekali ucapkan salam hormat diganti dengan 10 rahmat? Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tema kita teman-teman sekalian, Sirah Nabawi ini, dan kita terakhir sudah membahas masalah umrah qadha atau umrah yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam setelah ditahan oleh orang-orang Quraisy di kesepakatan Hudaybiyah. Kemudian muslimin selama 1 tahun berhenti, tidak boleh masuk ke Mekah, tapi terjadi ekspansi Islam, diantaranya pembebasan Khaybar. Kemudian Nabi SAW datang dan menyelesaikan umrah qadha, dan cukup banyak kejadian yang sudah kita ceritakan pada pertemuan tersebut, tentu tidak bisa saya ulangi semuanya. Tapi yang terakhir sekali adalah masuk Islamnya pada tahun 8 Hijriah itu, setelah umrah qadha, seluruh suku Khuza'ah dan juga 3 anak muda Quraisy yang masyhur dengan kiprahnya nanti dalam Islam. Mereka adalah Amr bin As yang sudah masuk Islam memang dari Ethiopia. Kemudian dia mengajak temannya Khalid bin Walid dan juga Uthman bin Talha radhiyallahu anhu majma'in, yang kata Nabi SAW untuk melihat mereka masuk ke Madinah, maka Nabi SAW bertakbir dengan suara keras sambil bersabda, telah datang kepada kalian pemuda-pemuda terbaiknya Quraisy. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke bahasan baru, judulnya surat Nabi SAW kepada raja-raja dunia. Setelah Nabi SAW merasa aman karena mayoritas jazirah Arab sudah mulai dikuasai, dan yang belum takluk adalah kota Mekah. Dan nanti insya Allah kita akan pelajari setelah surat-surat Nabi SAW kepada para raja, kemudian ada peperangan-peperangan kecil yang dikenal dengan Sariyah, barulah kita masuk ke inti penyerangan kota Mekah dan penguasaannya. Nabi SAW mengirim ke beberapa raja-raja dunia yang berkuasa pada saat itu. Yang pertama adalah kepada Kaisar Romawi yang memiliki nama dalam bahasa Arab Herakl dan dalam bahasa Inggris Heraclius. Ya. Setelah umrah qadha, baginda Nabi SAW mengirim Dihyal Kalbi radhiyallahu anhu ke Romawi untuk menemui Kaisar yang bernama Herakl. Sebelum tiba Dihya di Romawi pada saat diutus oleh Nabi SAW, Herakl waktu itu baru saja memenangkan peperangan melawan Persia. Dan subhanallah pada saat itu muslimin tidak terlibat sama sekali dalam peperangan antara Romawi sama Persia. Tapi waktu itu dianggap orang-orang Romawi belum semuanya mendapatkan dakwah Nabi SAW. Maka mereka dianggap ahli kitab yang sedang menunggu sampainya dakwah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan khusus surah menceritakan tentang bangsa Romawi ini pada saat itu. Jadi ini terjadi pada saat itu, bukan lagi setelahnya. Disebutkan dalam surah Ar-Rum, memang surah yang berbicara masalah Romawi, surah nomor 33 dalam Al-Quran ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Gulibatir Rum في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء
wallahu azizur rahim. Alif Lam Mim adalah huruf-huruf pertama dalam Al-Quran yang Allah lebih tahu maknanya, atau sebagian ulama tafsir mengatakan nama lainnya surah itu. Telah dikalahkan bangsa Romawi. Jadi pada saat itu teman-teman bukan kayak sekarang. Sekarang kalau ada satu negara, bukan cuma satu negara, satu kampung menyerang kampung yang lain, maka bisa dijangkau oleh media kita. Di zaman dulu mustahil, nggak ada media sama sekali. Nggak ada handphone, nggak ada internet, nggak ada TV, nggak ada apa-apa. Jadi orang kalau mau tahu informasinya orang lain, dia harus betul-betul menunggu orang dari wilayah itu atau dia ke sana langsung. Nggak ada cara lain. Di sini Allah SWT menunjukkan keajaiban Al-Quran, bagaimana waktu itu muslimin sedang berada di Madinah dan mereka mengetahui informasi yang sedang terjadi pada saat itu di wilayah Jordania. Peperangan yang terjadi antara bangsa Romawi dengan bangsa Persia. Dan waktu itu bangsa Romawi menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka pengikut Nabi Isa AS, dan sebagaimana saya katakan waktu itu belum sampai kepada mereka risalah kenabian, ya, belum merata semuanya gitu kan. Sementara orang-orang Persia menyembah api dan menyembah raja mereka pada saat itu. Allah mengatakan telah dikalahkan bangsa Romawi. Dalam peperangan itu bangsa Romawi kalah. Dua negara adik kuasa di negeri yang terdekat, dan mereka dikalahkan. Setelah dikalahkan itu mereka akan menang. Yang dimaksud dengan negeri yang dekat adalah negeri Arab atau wilayah tepatnya Syria dan Palestina sewaktu menjadi jajahan kerajaan Romawi. Sebagian ahli sejarah mengatakan di Jordan. Intinya di negeri Syam terjadi peperangan tersebut. Kemudian dikatakan dan mereka, kata Allah, setelah dikalahkan, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, maksudnya dekat dengan Palestina, dan mereka sesudah dikalahkan itu pasti akan menang. Subhanallah, bangsa Romawi itu mengeluarkan pasukan ratusan ribu orang. Sebagian ahli sejarah mengatakan mencapai 600.000 orang, 700.000 orang. Persia pun menggerakkan pasukan terbaiknya, 516.000 orang, sama kekuatan. Dan ini terjadi peperangan besar-besaran, dan saking banyaknya korban pada saat itu sampai wilayah yang terjadi peperangan dibanjiri oleh darah. Ya, sampai mereka kalau mau keluar dari kancah peperangan mereka seperti menyeberang, melewati jenazah-jenazah dan juga darah-darah yang ada, saking banyaknya orang yang jadi korban. Jadi peperangan ini yang kalah kayaknya sudah mustahil untuk bisa menang lagi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memastikan dengan kejiwaan yang sedang terpukul, dengan jumlah pasukan yang banyak terkalahkan, dengan materi yang banyak terkorbankan, Allah bilang waktu itu bangsa Romawi sangat lemah, mereka pasti setelah kalah itu akan menang nanti. Dan pada saat itu bangsa Romawi tidak sempat berpikir, mereka lagi kalah, tapi Allah bilang mereka akan menang. Dalam beberapa tahun saja, kata Allah di ayat 4-nya, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Kata sebagian ahli tafsir, 7 sampai kurang lebih 20, antara waktu yang ditentukan dalam Al-Quran itu, sebagian ahli tafsir mengatakan antara 7 sampai 10 tahun. Ya. Atau ada juga yang mengatakan antara 3 sampai 9 tahun. Dikatakan bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang, dan di hari kemenangan bangsa Romawi nanti, di kemenangan mereka yang kedua, bergembiralah orang-orang beriman, maksudnya para sahabat. Karena pada saat itu bangsa Romawi belum semuanya mendapatkan Islam tadi saya katakan, dan mereka termasuk orang yang beriman kepada Allah, sementara bangsa Persia adalah orang yang menyembah api. Jadi kalau bangsa Romawi yang menang, bangsa Persia yang menang, maka kemungkinan besar mereka akan membantai semua orang yang memiliki ketuhanan, ya, meyakini konsep ketuhanan. Ya. Mungkin seperti kurang lebih kayak di Indonesia sekarang dikhawatirkan masalah komunis, karena mereka tidak ada konsep ketuhanan. Jadi kalau mereka menang, maka otomatis semua orang yang beragama mengemani Allah ini atau ada Tuhan, maka itu dibunuh, itu sudah umum, gitu kan? Seperti itu bangsa-bangsa atau pemahaman yang disebarkan oleh orang-orang sebelumnya. Persia begitu, jadi semua selain penyembah api akan dibunuh oleh mereka. Gitu. Maka pada saat itu kata Allah SWT, nanti orang-orang beriman akan gembira dengan menangnya orang-orang Romawi, bukan karena mendukung pemahaman Romawi yang mengatakan Allah punya anak. Tapi pada saat itu mereka beriman, antara orang beriman sama orang yang memang tidak beriman adanya Tuhan Allah. Nah, ini makna daripada bangsa orang-orang beriman akan menang, akan gembira dengan orang-orang beriman akan gembira dengan menangnya bangsa Romawi.
Jadi kalau antum baca surah ini di ayat-ayat pertama jangan sampai salah paham. Jangan seakan-akan kita akan selalu gembira kalau orang Romawi menang. Bukan itu. Karena ayat ini turun pada saat itu. Islam belum sampai kepada mereka secara menyeluruh. Beda dengan keadaan sekarang. Bangsa Rom masih ada. Bangsa Romawi ada tentunya. Ya. Sampai sekarang mereka masih ada. Bahkan Nabi SAW menyebutkan tentang Malhamah Kubra akan terjadi ya, peperangan besar antara kalian dengan bangsa Rom. Gitu kan? Jadi memang mereka masih ada, semua yang mengaku pengikut Nabi Isa AS, maka dikatakan mereka bangsa Rum. Kemudian ayat 5 kata Allah, semua itu terjadi karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dia kehendaki dan dia maha penyayang. Pada saat itu teman-teman sekalian, dengan hikmah Allah, Herakl yang pada saat itu melihat pasukannya banyak yang kalah, dia merasa terpukul. Dia nggak mau masyarakatnya merasa ketakutan, maka dia memotivasi mereka, memberikan hadiah, menyebarkan pelatihan-pelatihan militer pada saat itu untuk mengajak mereka menyerang kembali. Tepatnya 9 atau 10 tahun setelah kekalahan tersebut, maka mereka membentuk pasukan lagi dan Herakl sempat bersumpah kalau seandainya pasukannya menang melawan Persia pada kali yang kedua ini, maka dia akan pergi haji ke Baitul Maqdis. Dan tentu hajinya orang Nasrani ke Baitul Maqdis. Kita pun di awal-awal Islam dulu, di fase Mekah, sujudnya kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis. Kiblat kita ke sana. Orang Yahudi pun menjadikan kiblat mereka Baitul Maqdis. Ya. Maka hajinya orang Nasrani sekarang ke sana. Gitu. Mereka pergi ke sana, mereka anggap itu di sana hajinya. Dia janji, Herakl bersumpah, kalau seandainya menang pasukannya dia akan pergi ke Baitul Maqdis untuk haji dan berjalan kaki bersama dengan para pendeta-pendeta pada saat itu. Dan Herakl betul-betul melakukan itu pada saat dia menang. Ya. Jadi terjadi peperangan, akhirnya mereka menang. Dan saya tidak membahas tentang masalah peperangan Romawi lawan Persia. Intinya Al-Quran mengatakan mereka akan menang dan betul-betul terjadi apa yang Al-Quran sebutkan. Yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian, pada hari menangnya Herakl, terbantaikan sekian banyak pasukan Persia, dan Persia waktu itu betul-betul terkalahkan luar biasa. Sampai mereka sudah seperti orang yang tidak akan pernah lagi berhadapan dengan Romawi karena terkalahkan. Herakl saking gembiranya, dia berpesta pada malam itu. Ya. Kemudian dia berazam untuk pergi ke Baitul Maqdis. Di tengah jalan dia mimpi. Di malam hari di kemahnya dia mimpi. Dia mimpi kerajaannya hancur dikalahkan oleh orang-orang yang bersunat. Orang yang sunat, orang yang khitan. Begitu mimpi dia. Herakl pada saat itu terkaget bangun, kemudian dia memanggil para penasehatnya. Lalu dia tanya masalah perihal mimpi tadi. Apa artinya ini? Kenapa saya mimpi kerajaanku semua hancur dan pasukan yang menyerangku itu tidak bersunat? Ya. Namun tidak seorang pun dari penasehat yang memberikan gambaran kecuali satu orang yang mengatakan kemungkinan besar kerajaan Anda akan dihancurkan dalam waktu yang tidak lama oleh orang-orang yang bersunat. Maka Herakl sempat bertanya, siapa orang yang bersunat menurut kalian di muka bumi ini? Kata para pengikutnya, penasehatnya, tidak ada kecuali orang Yahudi. Kami nggak tahu orang yang sunat kecuali Yahudi. Maka Herakl berazam pada saat itu akan membunuh semua Yahudi. Nggak boleh lagi ada Yahudi yang hidup. Subhanallah, pada saat dia lagi mempersiapkan pasukannya untuk menghancurkan Yahudi, dimanapun Yahudi ada dia mau serang. Harus dihabisin Yahudi ini, karena dia takut kerajaannya hancur. Ternyata ada salah satu orang turunan Arab, kebetulan terjadi perselisihan. Waktu dia masuk ke wilayah Herakl di Romawi, dicurigai dia ini Yahudi atau orang Arab. Dan dia dari kaum muslimin orang ini. Cuma dia tidak mau buat masalah. Karena dia curiga Yahudi, diinterogasi dia tidak mau, dia mengatakan bukan, saya bukan Yahudi, saya orang Arab, dia tidak dipercaya. Maka pada saat itu pun dia ditangkap, pada saat ditangkap diperiksa. Ternyata dia berkhitan. Orang ini berkhitan. Maka dibawa ke depannya Herakl. Wahai Herakl, kami menemukan ada orang lain selain Yahudi yang bersunat. Maka kata Herakl, dari mana kamu? Dia bilang, saya dari Arab. Lalu kemudian Herakl bertanya, pada saat itu kebetulan memang dia ini selain raja juga seorang pendeta. Ya. Maka dia berkata, apa ada sesuatu yang terjadi di negeri kalian? Ada berita besar enggak?
Kata dia, iya ada. Telah keluar di antara kami seseorang yang mengaku nabi. Herakl lalu berkata kepada orang tersebut, coba ceritakan kepada saya ciri orang yang mengaku nabi itu. Lalu orang ini pun menceritakan panjang lebar apapun yang dia tahu tentang Nabi SAW dari sisi khalqiyahnya, ciptaan fisik Nabi SAW, dan juga khuluqiyah dan akhlak Nabi SAW. Serta syarat-syarat yang dibawa, karena dia seorang muslim, dia ceritakan itu. Herakl lalu berkata kepada orang yang ada di sekitarnya, datangkan kepadaku di negeri Syam ini, karena kebetulan dia sudah jalan, peperangan terjadi di tempat yang sama, di wilayah negeri Syam. Di sekitar Jordania, tempat dia dikalahkan oleh bangsa Persia 10 tahun yang lalu. Peperangan terjadi di tempat yang sama dan menang. Dekat sekali untuk ke Palestina. Dia niat jalan kaki menuju ke Palestina. Di tengah jalan, dia mimpi tadi, dia lihat ini kejadian. Lalu dia mengatakan, coba datangkan kepada saya siapapun yang kalian bisa dapatkan dari kafilah orang-orang Arab. Setelah diteliti teman-teman sekalian, ternyata ditemukan memang ada kafilah-kafilah Quraisy yang kebetulan lagi ingin belanja ke negeri Syam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Lihillatas syita'i was-saif. Perjalanan musim dingin dan musim panas. Ini salah satunya ke negeri Syam, salah satunya ke negeri Yaman. Tapi ini negeri Syam, mereka datang mau belanja. Dan kebetulan waktu itu yang pimpin kafilah adalah Abu Sufyan. Masih dalam keadaan kafir Abu Sufyan. Abu Sufyan lalu kemudian dipanggil oleh pasukan Herakl dan dibawa dia dan seluruh kafilahnya menuju ke istana. Herakl waktu itu tidak bisa bahasa Arab. Ya, dia menggunakan bahasa Rum pada saat itu. Herakl bertanya melalui penterjemah, siapa di antara kalian yang paling dekat jalur nasabnya dengan orang yang mengaku nabi itu? Maka Abu Sufyan berkata, aku. Abu Sufyan ini termasuk kalau dilihat jalurnya sebenarnya masuk dalam sepupu Nabi SAW. Sepupu Nabi SAW. Dia sepupunya juga Uthman bin Affan. Mereka semua satu jalur, ketemu di kakek-kakek sekian gitu. Kalau tidak salah waktu itu ya, sebagian sejarah mengatakan Abu Sufyan ketemu dengan Nabi SAW di kakek kelimahnya. Herakl lalu memerintahkan agar Quraisy semuanya duduk, orang kafilah semua duduk di bagian belakang, dan Abu Sufyan di depan sendiri, tidak boleh ada yang di sebelahnya. Lalu Herakl berkata, aku akan bertanya kepadamu, ditunjuk Abu Sufyan. Lalu ia berkata kepada pengikut Abu Sufyan yang ada di belakang, bila orang ini berbohong ataupun salah dalam mengucapkan, maka kalian semua harus meluruskan. Kalau tidak, kalian semua akan saya bunuh. Herakl raja besar pada saat itu. Ya. Maka Abu Sufyan berkata pada saat itu, dan dia ceritakan setelah dia masuk Islam, disampaikan riwayat dan dinukil oleh para ahli sejarah kita, dia bilang, demi Allah, bila aku berbohong pun pada saat itu tidak akan pernah ada satupun dari pengikutku yang ada di belakangku yang berani meluruskan. Karena aku pemimpin mereka. Tapi aku tokoh Quraisy dan sangat memalukan bila aku bohong. Herakl lalu berkata kepada Abu Sufyan, bagaimana jalur nasabnya Nabi itu? Ayahnya, kakeknya, pokoknya jalur nasab ke atas. Abu Sufyan bilang, sungguh dia memiliki jalur nasab yang suci di antara kami. Terkenal semua dari ayahnya, kakeknya, terus sampai ke atas ini orang-orang yang baik, nggak punya riwayat yang tidak baik gitu. Herakl bertanya lagi, apakah ada yang pernah mengaku nabi sebelumnya di antara kalian? Di suku kalian ini, di suku Quraisy pernah nggak ada yang ngaku nabi? Yang kalian ketahui, kata Abu Sufyan, tidak ada. Ya, tentu saja kenapa dikatakan tidak ada, karena dibahas di sini dari suku Quraisynya. Quraisy nama seseorang bernama Fikhir. Fikhir ini jauh dari keturunan Nabi, maksudnya turunan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, tapi jauh di bawah. Dan Quraisy mulai disebutkan, diistilahkan dalam Quraisy dari orang ini, namanya Fikhir. Berarti mulai Fikhir ke bawah, ada enggak yang mengaku Nabi? Maka kata Abu Sufyan, tidak ada. Kalau yang dimaksud adalah seluruh jalur nasabnya sampai ke atas, perlu ada Nabi. Karena ada Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Maka kata Herakl, apakah kalian pernah menilai dia sebelum mengaku Nabi sebagai pendusta? Pernah nggak ada riwayatnya orang itu di suku kalian satu kali saja pernah bohong? Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Herakl tanya lagi, apakah yang menjadi pengikutnya orang-orang lemah atau orang-orang terhormat? Kata Abu Sufyan, orang-orang lemah dan miskin. Kata Herakl, apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang? Kata Abu Sufyan, bertambah. Herakl berkata lagi, apakah ada pengikutnya yang meninggalkan agamanya setelah menjadi pengikutnya?
Ada nggak orang yang datang ngetes-ngetes terus kemudian pulang lagi, keluar lagi dari agamanya? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Bahkan Abu Sufyan termasuk orang yang menyiksa muslimin di Mekah. Dia tahu bagaimana orang-orang sampai berani mati untuk agama ini. Gitu. Kata Herakl, apakah ia pernah berkhianat? Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Namun sekarang antara kami dengannya ada kesepakatan damai. Ini adalah kesepakatan Hudaybiyah yang kita pelajari kemarin. Dan aku tidak tahu apakah kedepannya ia akan khianat atau tidak. Abu Sufyan di sini teman-teman berkata, dia ceritakan setelah dia masuk Islam, dia ceritakan panjang, dia mengatakan, sungguh aku tidak mendapatkan celah untuk menghina Nabi Muhammad SAW kecuali pada masalah ini saja. Jadi semuanya baik ini. Jawabannya jujur, harus jujur. Dia bilang, saya tidak dapat celah untuk menghinanya kecuali di sini. Saya bilang, sekarang lagi ada kesepakatan. Saya tidak tahu ke depan dia khianat atau tidak. Tapi sebelumnya tidak pernah berkhianat. Hanya itu celahnya. Gitu. Herakl bertanya lagi, apakah kalian telah memeranginya? Kata Abu Sufyan, iya. Kata Herakl, bagaimana hasil peperangan kalian dengannya? Kata Abu Sufyan, sekali ia menang, maksudnya perang Badr. Dan sekali kami menang, maksudnya perang Uhud. Kata Herakl, apa yang ia perintahkan kepada kalian? Apa dakwanya? Kata Abu Sufyan, ia memerintahkan kami agar menyembah Allah satu tanpa menyekutukannya, serta meninggalkan apa yang nenek moyang kami lakukan, sembah-sembah berhala segala macam. Ia juga memerintahkan kepada kami agar mengerjakan sholat, jujur dan tidak mengemis, serta menjaga silaturahim. Herakl lalu berkata pada penterjemahnya, katakan kepada orang ini baik-baik dengan bahasa yang jelas. Aku bertanya kepadamu tentang jalur nasabnya, engkau menjawab bahwa ia memiliki nasab yang suci. Demikian pula para nabi dan rasul yang diutus pada nasab terbaik kaumnya. Herakl sekarang sebutkan kepada Abu Sufyan. Selama ini teman-teman Abu Sufyan selalu memerangi Nabi SAW. Enggak percaya. Siapa Muhammad itu? Salah satu penduduk Mekah. Bahkan Abu Sufyan merasa dirinya lebih kaya gitu kan. Makanya dia tolak terus. Tapi sekarang Abu Sufyan heran, Herakl ini, raja yang selama ini orang Quraisy pun takut dengannya, ini menyebutkan tentang kenabian Nabi SAW. Kau bilang tadi jalur nasabnya baik, maka itu semua nabi-nabi begitu. Pasti jalur nasabnya yang terbaik di kaumnya. Aku bertanya kepadamu, apakah ada di antara kalian yang pernah menyatakan hal yang serupa, pernah ngaku nabi? Engkau menjawab, tidak ada. Kalau seandainya ada yang telah menyatakan sebelumnya, dari kakek-kakeknya pernah ngaku nabi, maka aku akan mengatakan bahwa ia hanya mengikuti orang sebelumnya saja. Aku bertanya kepadamu, apakah ada di antara kakeknya yang raja? Engkau menjawab, tidak ada. Ini juga salah satu pertanyaan sebenarnya di riwayat ini, semestinya ada sebelumnya ya. Tapi ini tidak disebutkan dalam potongan riwayat yang tadi saya sebutkan. Tapi memang ada pertanyaan Herakl juga, apakah ada di antara kakeknya yang raja? Maka engkau menjawab, tidak ada. Kalau ada, maka aku akan mengatakan bahwa ia hanya ingin mengembalikan kerajaan kakeknya saja. Jadi dimaksud sini teman-teman sekalian, pernah saya jelaskan di awal-awal sirah, kalau Abdul Muttalib sempat menjadi raja Mekah. Tetapi sistem yang dipakai di Mekah waktu itu, walaupun ada seorang raja atau orang yang dituakan, tetap semua suku punya kekuatan. Makanya dikatakan di Mekah itu tidak ada raja khusus, tapi dikuasai oleh tokoh-tokoh Quraisy. Semua kepala suku punya hak untuk memberikan pendapatnya. Jadi maksud sini raja adalah raja yang menguasai semuanya. Tidak ada lagi yang membantunya, tidak ada penasehatnya, memang dia kuat dengan powernya sendiri. Lalu kata Herakl, aku bertanya juga padamu, apakah ia pernah berdusta pada kalian? Engkau menjawab, tidak pernah. Maka aku katakan, kalau ia tidak pernah dusta, maka pastilah ia tidak berani berdusta atas nama Allah. Aku bertanya padamu, apakah yang menjadi pengikutnya orang-orang lemah atau tokoh-tokoh masyarakat? Engkau menjawab, orang-orang lemah. Ketahuilah, demikian pula pengikut para rasul. Awal pengikutnya orang-orang lemah, lalu disusul setelah itu dengan pemuka-pemuka kaum. Memang selalu orang miskin dan orang lemah dulu. Dan ini umum subhanallah, dakwah-dakwah itu umumnya kenanya dulu ke masyarakat umum. Nanti sudah lama merata baru pindah ke tokoh-tokoh masyarakat. Aku bertanya kepadamu, apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang? Maka engkau menjawab, bertambah. Maka demikian pula keimanan akan terus bertambah sampai ia sempurna. Aku bertanya padamu, apakah ada pengikutnya yang meninggalkan keyakinannya? Engkau menjawab, tidak ada.
Maka demikian pula iman saat telah memenuhi hati seseorang tidak akan pernah keluar lagi selamanya. Aku bertanya padamu, apakah ia pernah berkhianat? Engkau menjawab tidak. Maka demikian pula para nabi dan rasul tidak akan pernah berkhianat. Aku bertanya padamu, apa yang ia perintahkan? Engkau menjawab, ia memerintahkan agar tidak menyekutukan Allah, salat, jujur dan silaturahim. Demikian pula perintah seluruh nabi dan rasul. Lalu Herakl mengucapkan kalimat, teman-teman, kalimat yang agung sebenarnya. Pada saat itu raja yang menguasai seluruh dunia. Karena Persia sudah kalah, gitu kan? Enggak ada lagi kekuatan waktu itu kecuali kekuatan Romawi. Maka dia berkata, bila semua yang engkau sampaikan ini benar, maka demi Allah, ia, orang itu, pasti akan menguasai apa yang berada di bawah kedua telapak kakiku ini. Maksudnya kekuasaanku ini juga akan takluk di tangan dia nantinya. Dan aku sangat tahu ini zaman keluarnya Nabi. Tetapi aku tidak menyangka kalau akan keluar dari kalangan kalian. Dan bila aku bisa menjangkaunya, aku bisa menemuinya, niscaya aku akan sangat gembira dan menghormatinya. Bila saja aku berada di sisinya, maka niscaya aku akan mencuci kedua telapak kakinya. Ini kata Herakl tentang Nabi SAW. Abu Sufyan waktu sudah selesai itu disuruh keluar, dia keluar lalu dia berkata kepada teman-temannya, demi Allah, sungguh perkara Abu Qabs. Ini Abu Qabs, teman-teman sekalian, adalah istilah ejekan dari orang Quraisy untuk Nabi SAW. Mereka manggil Abu Qabs seperti seakan-akan orang yang tidak punya kedudukan, gitu kan. Sungguh demi Allah, kedudukan Abu Qabs sudah luar biasa, gitu. Sampai-sampai Herakl pun raja terkuat dunia takut padanya. Kata Abu Sufyan, pada saat itu Islam sudah mulai masuk ke dalam hatiku. Karena tidak mungkin, ini aneh ini. Kalau sampai raja terkenal dunia dan baru menang peperangan, dia merasa sekarang tidak lagi musuhnya di dunia ini, dia menguasai dunia. Dia mengatakan kalimat tersebut, kalau bisa menjangkau Nabi SAW maka dia akan mencuci kakinya, telapak kakinya, mencucikan sebagai bentuk khidmah. Padahal dia raja, ini berarti sesuatu yang luar biasa. Sesaat baru saja Abu Sufyan keluar, berpapasan Abu Sufyan keluar dari situ, Dihyal Kalbi sampai. Utusan Nabi SAW, bawa surat dari Madinah. Gitu kan. Maka Dihyal Kalbi tiba kemudian menemui Herakl dan minta menyampaikan surat Nabi SAW. Bunyinya, dan surat ini teman-teman masih tersimpan sekarang, ada di pemerintah Inggris sekarang menyimpan ini ya, di museumnya di Inggris ada. Dan ini diakui oleh ahli sejarah Inggris dan Eropa, ini ditulis di abad ke-7 Masehi. Surat resmi datang kepada Herakl dari Nabi SAW. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad utusan Allah kepada Herakl Raja Agung Romawi. Selanjutnya, sungguh aku mengajak anda masuk Islam. Masuk Islamlah maka anda akan selamat dan Allah akan memberi anda pahala 2 kali lipat. Ya, karena orang ahli kitab kalau masuk Islam, double pahalanya. Mereka sudah beriman kepada Nabi Isa sebelumnya, mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW sekarang. Gitu. Bila anda menolak, maka anda akan memikul dosa seluruh petani. Waktu itu bangsa Romawi mayoritas pekerjanya petani. Maka bangsa Romawi dikenal bangsa petani, gitu kan. Anda akan menanggung dosa semua petani, maksudnya masyarakat Romawi. Karena kalau raja beriman, mereka beriman. Kalau raja tidak beriman, maka mereka tidak beriman. Wahai ahli kitab, lalu Nabi SAW bacakan ayat. Marilah kita satukan kalimat kita. Ya ahli kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ada ayat Al-Quran seperti itu. Wahai ahli kitab, marilah kita satukan perkataan kita sama-sama. Yaitu agar kita menyembah, tidak menyembah selain Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan janganlah seseorang di antara kita menjadikan yang lain sebagai sekutu bagi Allah. Dan apabila kalian berpaling, maka ucapkanlah kami telah Islam atau menyerahkan diri kepada Allah. Pada saat surat tersebut dibacakan teman-teman sekalian, Herakl gemetaran karena dia baru ketemu sama Abu Sufyan. Dan Dihyal Kalbi tidak tahu tentang kisah ini. Berpapasan saja dengan Abu Sufyan gitu. Herakl gemetaran dan ia lalu segera mencoba memastikan semua sifat Nabi terakhir dan kepada Dihyal Kalbi, bagaimana cirinya, bagaimana kulitnya, bagaimana matanya, bagaimana alisnya, bagaimana jalur nasabnya. Apa yang ditanya kepada Abu Sufyan ditanya juga kepada Dihyal Kalbi. Dan subhanallah jawabannya sama. Tinggal masalah kesepakatan
Hudaybiyah saja. Ya, pada saat ditanya tadi Abu Sufyan bilang, tidak pernah khianat, tapi saya tidak tahu ke depannya. Kalau Dihyal Kalbi menjawab berbeda. Nabi kami tidak akan pernah berkhianat selamanya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Herakl pun berkata pada Dihya, bawa surat ini kepada Safatir. Safatir ini teman-teman istilah yang digunakan untuk pemimpin tertingginya gereja pada saat itu. Jadi di sistem gereja itu ada pendeta-pendeta, nanti ada kepala pendeta. Dia penentu keputusan gitu kan. Maka dibawalah surat tersebut teman-teman sekalian kepada Safatir. Saat surat tersebut dibacakan kepada Safatir, maka Safatir ini sempat gemetar. Karena memang dia selalu diskusi sama Herakl, kalau ini tanda-tanda yang disebutkan dalam Injil, kita akan memenangkan perang sama Persia, ada disebutkan dalam Injil. Dan kita juga akan masuk ke Palestina, ini adalah ada disebutkan. Dan pada zaman itu keluarlah Nabi yang harus diikuti. Maka ini bertepatan sekali dengan kemenangan masuk ke Palestina haji, menang lawan Persia dan juga datang surat seperti ini, gitu kan. Maka Safatir pun gemetaran pada saat itu, kepala pendeta gemetar ini. Dan bertanya banyak tentang Nabi SAW kepada Dihya Al-Kalbi, dan Dihya terus menjawab sampai akhirnya Safatir kehabisan pertanyaan dan terheran-heran karena semua ciri yang disebutkan dalam Injil tentang Nabi terakhir semuanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safatir lalu berkata kepada Dihya, demi Allah, aku sangat yakin kalau ini adalah zaman keluarnya Nabi terakhir yang telah kami tunggu-tunggu, dan aku benar-benar tidak menyangka kalau keluar dari kalangan kalian wahai bangsa Arab. Maka aku menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini malah syahadat si Safatir ini. Ya. Safatir lalu mengumpulkan semua pendeta. Sudah azan ya? Baik, sebentar kita selesaikan ya. Safatir lalu mengumpulkan semua pendeta dan mengajak mereka masuk Islam dan menjelaskan tentang tanda-tanda Nabi SAW, lalu ia bersyahadat di hadapan mereka. Sebagian besar pendeta tidak mau menerima dan akhirnya mereka membunuh Safatir. Dan ini rahimahullah beliau mati syahid karena sudah muslim pada saat itu. Dia sudah syahadat. Bahkan dia langsung mendakwakan Islam kepada para pendeta-pendeta. Tapi mereka membunuhnya khawatir nanti jangan semua Nasrani mengubah agamanya. Dihya radhiyallahu anhu pada saat mengetahui kejadian pembunuhan Safatir, segera menemui Herakl dan meminta saran. Herakl lalu berkata, sungguh kedudukan Safatir di sisi mereka lebih mulia dibandingkan aku. Kalau Safatir saja mereka tidak dengar bahkan membunuhnya, maka bagaimana dengan aku? Tapi cobalah sabar dulu, aku akan mengatur strategi untuk mengumpulkan mereka. Herakl lalu mengumpulkan semua pendeta di sebuah ruangan dan ia perintahkan agar semua pintu dikunci dan dari luar serta seluruh pendeta harus masuk ke ruangan tersebut. Dan disiapkanlah prajurit-prajurit yang memegang pedang yang berada di setiap belakang pendeta. Jadi ada puluhan pendeta yang datang dimasukkan dalam satu ruangan. Di setiap belakang pendeta itu ada satu prajurit yang pegang pedang, tapi tidak memperlihatkan kalau dia siap untuk membunuh para pendeta-pendeta ini kalau menolak gitu. Semua pendeta berkumpul pada saat itu, maka Herakl keluar menemui mereka dan membacakan surat Nabi SAW serta membaca ayat-ayat Injil yang membuktikan tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Lalu Herakl bersyahadat di depan mereka. Jadi Raja Agungnya Romawi masuk Islam di depan mereka semua. Maka seluruh pendeta kaget karena sekarang raja mereka pun mengikrarkan syahadat. Saat mereka mau melarikan diri dari ruangan, ternyata semua sudah terkunci. Jadi pendeta ini mau melarikan diri karena kaget kenapa rajanya pun masuk Islam. Maka para pendeta berkata, demi Allah kami tidak akan meninggalkan agama Al-Masih walaupun engkau membunuh kami semua. Melihat kejadian tersebut, maka Herakl khawatir bila membunuh semua pendeta malah jadi masalah tengah-tengah masyarakat. Maka dia pun ya dikatakan dalam buku sejarah lalu cinta dunia mengalahkan imannya. Karena dia baru syahadat. Dia takut nanti kalau pendeta ini dibuka pintu lalu menyebarkan berita kalau raja begitu dan begitu, lalu terjadi pemberontakan, akhirnya dia jatuh dari kerajaannya padahal dia baru menguasai dunia. Maka dia pun berkata, aku hanya mau menguji kalian. Tadinya aku lihat surat itu sudah sampai kepada kerajaan kita dan aku khawatir malah kalian yang murtad. Maka pertahankanlah agama kalian dan aku bersama kalian. Lalu Herakl memerintahkan para prajurit membuka pintu untuk para pendeta dan pendeta pun memuji Herakl dan berjanji akan setia. Izinkan saya tinggal 2 paragraf saja. Setelah semua pendeta pergi, maka Herakl memanggil Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu dan berkata padanya, aku mengucapkan hal tadi agar kerajaanku tidak hilang.
Dan ini hadiah dari aku berupa emas, dikasih emas 1 peti, bawalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa kepada Nabi dan sampaikan salamku juga, bilang kalau aku tetap dengan keislamanku. Kata Herakl ini. Saat Dihya al-Kalbi tiba di Madinah radhiyallahu anhu dan menceritakan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mengucapkan kalimat yang mulia. Kata beliau, sungguh dia adalah musuh Allah. Herakl, dia telah berdusta. Ia mengucapkannya, ya, kalimat tadi karena beriman, kemudian dia meninggalkannya justru karena mendahulukan dunia. Dan ini beda dengan keadaan Najasyi yang benar-benar masuk Islam karena hatinya. Dan dia pertahankan sampai dia meninggal dunia. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar pemberitaan Herakl dibagikan kepada, pemberian Herakl emas dibagikan kepada seluruh muslimin. Demikian juga hasil surat Nabi SAW kepada demikianlah hasil surat Nabi SAW kepada salah satu raja-raja dunia. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti surat yang kedua dan seterusnya, termasuk kepada Harith bin Abi Shumma al-Ghassani setelah Isya nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat kedua Nabi alaihi salatu wassalam yang dikirim setelah Herakl, walaupun sebenarnya surat-surat ini dikirim oleh Nabi SAW secara bersamaan. Itu yang lebih kuat pendapat para ulama kalau ini dikirim secara bersamaan. Tetapi disusunnya seperti ini oleh para ulama sejarah atau ahli sejarah hanya untuk memudahkan untuk memahami. Surat yang selanjutnya adalah surat kepada Harith bin Abi Shummar atau bin Abi Shummar al-Ghassani. Nabi SAW mengutus ke sana seorang sahabat yang mulia namanya Syuja' bin Wahab al-Uzdi. Syuja' bin Wahab al-Uzdi radhiyallahu anhu membawa surat kepada pemimpin negeri Syam yang bernama Harith bin Abi Shummar al-Ghassani. Isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Penyayang, dari Muhammad utusan Allah kepada Harith bin Abi Shummar. Keselamatan bagi orang yang mengikuti kebenaran dan petunjuk serta beriman kepada Allah dan juga membenarkannya. Sungguh aku mengajakmu beriman kepada Allah tanpa menyekutukan sesuatu pun dengannya, dan kerajaanmu tetap bertahan. Pada saat membaca surat Nabi SAW, Harith ini dia termasuk penguasa yang besar sekali. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, walaupun Nabi SAW sudah berhasil menundukkan Khaybar, beberapa kota-kota kecil atau desa-desa kecil di sekitar Madinah, tapi belum didengar gongnya ke seluruh dunia, masih kecil. Justru setelah surat-surat inilah baru orang-orang banyak mengenal tentang Nabi SAW. Awalnya tidak. Lingkupnya sangat kecil sekali, cuma Madinah, Mekah, Khaybar, wilayah-wilayah kecil. Jaraknya 400 km, 200 km. Negeri Syam sudah 1000 km ke atas jarak jauhnya. Dan nanti pada saat ini baru terdengar. Harith ini seorang pemimpin di negeri Syam, raja. Kekuatan pasukan perangnya saja sudah 100.000 orang, gitu kan. Dia kurang lebih dia menguasai wilayah Jordania dan sebagian wilayah Palestina, ya, sebagian lagi dikuasai oleh Romawi, dan dia termasuk sekutunya orang-orang Romawi, sekutu orang Romawi, cuma dari turunan Arab. Dia marah waktu membaca surat Nabi SAW dan dia berkata, siapa orang ini? Berani benar ia mengancam kerajaanku sementara aku memiliki pasukan sebanyak 100.000 prajurit. Maka gara-gara itu teman-teman sekalian, Harith pun mencari tahu tentang siapa Nabi SAW, tinggal di wilayah mana, berapa besar kekuatan pasukannya, lalu dia mempersiapkan semua kekuatannya 100.000 orang untuk menyerang Madinah. Dan nanti ini akan menjadi penyebab terjadinya perang Mu'tah. Dan insya Allah nanti kita akan jelaskan besok pagi peperangan itu ya. Peperangan yang sangat mulia yang terjadi antara muslimin dengan bangsa Romawi dengan suku Ghassan yang bersekutu sama bangsa Romawi. Dan nanti di situ juga kita akan lihat bagaimana pengkhianatan Herakl yang bohong, yang berkata kepada Nabi SAW, berkata kepada Dihya, sampaikan kepada Nabi kalau saya tetap dalam keadaan Islam. Kata Nabi SAW, dia bohong. Dia takut kehilangan kerajaannya. Dari itu terbukti nanti di perang Mu'tah, karena pada saat Harith ini minta tolong kepada dia, Herakl mengirim 100.000 juga pasukan Romawi. Jadi jumlah mereka 200.000 yang akan melawan pasukan muslimin yang hanya 3.000 orang saja.
Ya, tapi nanti muslimin akan memenangkan peperangan itu. Tentu nanti kita jelaskan itu. Yang jelas ini surat yang kedua kepada Harith ya, Al-Ghassani bin Abi Shumra Al-Ghassani yang menolak surat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga surat Nabi SAW ke Busra. Wilayah Busra, penguasa Busra. Busra ini sebenarnya kalau sekarang masuk ujung Jazirah Arab, lebih dekat kepada Irak. Di situ juga dulu ada kerajaan dipimpin oleh Al-Harith juga, namanya Harith tapi Harith yang berbeda dengan tadi, bin Umair Al-Uzdi. Maaf, ini dipimpin oleh Shurahbil bin Amr Al-Ghassani. Nabi SAW mengutus ke sini, ke Busra, seseorang yang bernama Al-Harith bin Umair. Jadi tadi nama yang saya sebutkan awal itu adalah nama sahabat sebenarnya yang diutus Nabi SAW, namanya Al-Harith bin Umair Al-Uzdi. Ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang diutus kepada wilayah Busra. Namun di tengah jalan, Al-Harith ini bertemu dengan Shurahbil bin Amr Al-Ghassani, yang dasarnya memang dari berkuasa di wilayah itu, dan memang dia mendukung kakaknya dia yang Harith tadi, yang dari kepala suku Ghassan. Maka karena dia tahu ini utusan Nabi SAW, dia pun membunuhnya. Jadi Al-Harith bin Umair Al-Uzdi dibunuh oleh Shurahbil, dan dia mati syahid radhiyallahu anhu. Dan kejadian inilah nanti akan membuat Nabi SAW menyerang suku Ghassan. Ini juga salah satu pemicu nanti terjadinya perang Mu'tah itu. Yang keempat surat Nabi SAW ke Muqayqis, Raja Mesir pada saat itu. Nabi SAW mengirim ke sana Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Kepada penguasa Mesir yang bernama Al-Muqayqis, surat Nabi SAW berbunyi mirip dengan suratnya ke Herakl, karena dia Raja Nasrani. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Muqayqis, Raja Agungnya Mesir. Selanjutnya atau amma ba'd, sungguh aku mengajak anda masuk Islam. Masuk Islamlah maka anda akan selamat, dan Allah akan memberi anda pahala 2 kali lipat. Bila anda menolak maka anda akan memikul dosa seluruh petani masyarakat Mesir, karena mayoritasnya memang bekerja jadi petani pada saat itu. Wahai ahli kitab, marilah kita satukan kalimat kita agar tidak menyembah selain Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan janganlah seseorang di antara kita menjadikan yang lain sebagai sekutu bagi Allah. Dan apabila kalian berpaling maka ucapkanlah bahwa kami telah masuk Islam atau menyerahkan diri. Muqayqis pada saat membaca surat Nabi SAW, ini mirip dengan responnya Herakl. Dia seorang pendeta, dia juga raja, dia tahu ini. Maka dia gembira membaca surat Nabi SAW. Kemudian dia bertanya banyak tentang Nabi SAW kepada Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, dan Hatib menjawab semua pertanyaan sampai akhirnya kata Muqayqis, apakah kaumnya sudah memeranginya? Karena dalam Injil disebutkan itu. Agama yang dibawa oleh Nabi terakhir tidak akan tersebar sampai kaumnya memerangi Nabi tersebut. Dan akhirnya dia memenangkan peperangan. Maka kata Hatib, iya, memang kaumnya sudah memeranginya, bahkan mengusirnya dari kotanya, maksudnya dari Mekah. Maka Muqayqis berkata, mengapa dia tidak mendoakan kaumnya agar Allah binasakan saja? Bukankah ia seorang nabi dan doanya diijabah? Ini pertanyaan sebenarnya memancing ya. Secara akal mungkin orang berpikir, iya ya, mestinya Nabi berdoa saja agar Quraisy Allah binasakan. Tapi perhatikan Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu dengan keimanan dan ilmunya, dia menjawab dengan cerdas. Dia mengatakan, mengapa Isa tidak mendoakan kehancuran kaumnya saat ada di antara mereka yang tidak mengikutinya? Sama jawabannya. Maka Muqayqis paham pada saat itu, dan dia tahu kalau Nabi Isa tidak mendoakan agar Bani Israel dihancurkan, karena Nabi Isa ingin hidayah dan petunjuk untuk mereka, bukan kebinasaan. Dia diutus untuk membawa rahmat, ya, kasih sayang. Maka Muqayqis pun membalas surat Nabi SAW, dan ini satu-satunya raja yang Nabi SAW kirimkan surat yang dia balas dengan santun dan baik. Dia mengatakan, keselamatan semoga selalu bersama dengan anda. Maaf, isinya begini, dari Muqayqis penguasa Kipti atau Mesir kepada Muhammad utusan Allah. Dia akui itu. Dan sampai hari ini tentu surat-surat ini masih ada teman-teman sekalian dalam naskah-naskah aslinya ya, ditulis di atas kulit-kulit hewan. Keselamatan semoga selalu bersama anda, telah tiba kepadaku surat anda dan aku telah membaca juga memahaminya.
Aku mengutus seorang wanita terbaik Kipti dari Mesir yang memiliki kedudukan yang tinggi di kaumnya sebagai hadiah, juga seekor kuda pilihan agar anda menungganginya. Nabi SAW lalu menerima hadiahnya dan menikahi Maria Kiptia yang dikirim oleh Muqaykis dan dikarunia seorang anak yang bernama Ibrahim. Tentu Ibrahim meninggal masih kecil, belum 3 tahun sudah meninggal. Nabi SAW lalu menceritakan tentang Al-Muqaykis kepada para sahabat. Kalau bukan karena Muqaykis khawatir kerajaannya akan diserang dan diambil alih oleh bangsa Romawi, maka pastilah ia akan masuk Islam. Di sini pelajaran penting teman-teman sekalian. Sekali lagi subhanallah, urusan dunia telah mengalahkan akhirat orang-orang ini. Hanya karena menunggu mencari jabatannya, hanya karena takut meninggalkan pekerjaannya, hanya karena takut tidak menikah sama si fulana, maka akhirnya dia menjual imannya. Padahal semuanya itu akan datang kalau dia beriman kepada Allah SWT. Kerajaan akan diberikan, kekayaan akan diberikan, pasangan akan diberikan. Dan memang justru yang kualitasnya sekualitas orang-orang yang mendasarnya sudah beriman. Artinya orang yang menjaga diri. Ya. Saya kadang-kadang kalau menasihatin ikhwah-ikhwah yang memang masih belum menikah, saya mengatakan jaga istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga hubungan yang baik. Tentu ini bukan cuma ikhwah, akhwatnya juga kalau yang mendengarkan perlu mengetahui masalah itu. Kita kalau menjaga hubungan kita kepada Allah Azza wa Jal, ya, baik ibadahnya, istiqamah saja dalam kebaikan-kebaikan tersebut, maka Allah akan utus nanti pasangan yang seperti itu, seperti kita. Tidak usah khawatir, insya Allah Allah akan utus. Tapi kalau kita justru berbeda, bukan di jalan itu, maka Allah akan datangkan juga orang-orang yang sejalan dengan kita. Jauh dari agama, lalu kita harapkan nanti anak-anak kita bisa hafal Quran. Anak-anak kita bisa tutup aurat, anak-anak kita bisa jaga sholat, tidak bakal terjadi dari wanita atau laki-laki yang jauh dari agama. Allah SWT akan datangkan, yang penting istiqomah saja. Karena manusia keadaannya cuma 4. Dia dalam keadaan benar, tinggal istiqomah saja. Kalau antum sekarang sudah merasa, sudah tutup aurat, sudah cari pendapatan halal, berusaha istiqomah dalam ibadah-ibadah, Allah perintahkan meninggalkan yang dilarang, maka tinggal istiqomah saja, tinggal istimrar dalam bahasa Arab. Udah lanjutin aja sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin dalam ayat. Sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan atau sampai kematian datang padamu. Yang kedua, orang yang sedang bermaksiat. Kalau antum sedang dalam posisi ini, segera bertaubat. Yang ketiga, orang yang sedang melimpah nikmat, maka tugasnya bersyukur. Yang keempat, terakhir, orang yang sedang diuji oleh Allah, maka sifatnya atau harusnya bersabar. Ini keadaan saja. Tapi yang saya ingin tidak berakan teman-teman, poin pertama, perlunya istiqamah. Jangan pernah lihat kebenaran dari siapa datangnya. Ya. Tapi sudah sampaikah kepada kita atau belum? Kalau sudah sampai untuk kebenaran teman-teman, tidak usah lihat siapa yang ngomong. Mau anak kecil, mau orang dikenal atau tidak dikenal, mau orang tua, pokoknya intinya kebenaran. Dan benar hanya qala Allah, qala Rasul. Allah dan Rasulnya sudah menyampaikan masalah itu. Karena tidak ada yang lagi ya, mengalahkan kedudukan Allah dan juga utusannya. Yang selanjutnya teman-teman sekalian, surat Nabi SAW diutus kepada Najasyi. Tapi ini bukan Najasyi ya, Ashhama radhiyallahu anhu yang sudah meninggal rahimahullah. Karena waktu itu dia sudah meninggal, Ashhama ini yang beriman di tangannya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah dia meninggal digantikan oleh seorang raja juga dapat julukan Najasyi. Karena zaman dulu julukan-julukan ini julukan induk. Seperti misalnya Raja Persia diberikan istilah dengan Kisra. Nanti Kisra itu punya nama-nama lagi di bawahnya. Seperti Kisra yang ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab namanya Anusinwan. Terkenal dengan kerajaan besarnya. Tapi dia induknya namanya Kisra. Romawi seperti Herakl tadi, istilah induknya adalah Kaisar. Kemudian Raja Yaman Tubba. Raja Afrika, waktu itu pusatnya di Ethiopia, adalah Najasyi, Raja Mesir Fir'aun, gitu kan? Maka ini semua istilah-istilah yang digunakan untuk wilayah-wilayah tersebut. Tentu istilah Fir'aun sudah hilang setelah meninggalnya Ramses kesekian ya, saya tidak hafal Ramses keberapa yang memang tenggelam di zaman Nabi SAW, tapi induknya namanya Fir'aun. Semenjak itu istilah Fir'aun terhapus dari raja-raja Mesir karena dianggap sudah binasa dengan meninggalnya orang itu. Tapi pada saat itu Najasyi yang ini tidak beriman kepada Nabi SAW karena dia bukan seorang pendeta. Tapi dia juga tidak menolak. Surat setelahnya, dan ini surat yang masyhur sekali sangat besar, adalah surat kepada Raja Kisra. Ya. Kisra Persia dan rajanya itu bernama Barwiz.
Nabi SAW mengutus ke sana Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu kepada Barwiz, dan isi suratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra agung, raja agungnya Kisra agung Barwiz. Jadi sebenarnya suratnya ini ada, tapi ulama-ulama sejarah tidak menukil semuanya karena yang masyhur adalah baru dibaca sampai situ, tiba-tiba si Barwiz ini suruh berhenti. Ya, suruh berhenti, nggak boleh, jangan dilanjutin. Siapa orang ini berani-berani menulis di surat namanya dulu belum namaku? Itu orang yang sombong sekali. Maka ada dua riwayat. Riwayat yang pertama yang masyhur adalah dia pun merobek surat Nabi alaihissalatu wassalam, yang kata Nabi SAW, mazzaka risalati mazzakallahu mulkah. Dia telah merobek suratku, maka Allah pun akan merobek kerajaannya. Ada riwayat yang lain juga menjelaskan dia membunuh utusan Nabi alaihissalatu wassalam. Dia membunuh utusan Nabi alaihissalatu wassalam. Yang jelas Barwiz ini teman-teman sekalian, dia merasa dirinya raja yang sangat kuat, gitu kan. Maka dia lihat Madinah, dia tanya-tanya dari mana tuh yang mengaku Nabi, dari kota Madinah. Madinah itu di mana? Dia nggak tahu Madinah itu kampung kecil, gitu kan. Maka seperti mungkin Amerika sekarang disurati oleh salah satu kampung kita di Indonesia, gitu kan. Suruh tunduk. Ya. Maka dia, siapa ini? Mana Madinah itu kecil? Udah nggak usah utus pasukan. Ada satu orang namanya Bazan. Bazan ini kebetulan dia adalah gubernurnya Kisra di wilayah yang dekat sekali dengan Jazirah Arab. Dia perbatasan Jazirah Arab sama Irak, gitu kan. Maka dia kirim surat ke Bazan. Bazan, tangkap tuh orang yang mengaku Nabi, bawa ke saya. Tidak usah saya kirim pasukan jauh dari sini. Dengan kesombongannya gitu ya. Maka Bazan pun meneliti Madinah. Madinah ini kampung kecil, mereka punya peta, nggak ada kekuatan di sana. Mereka tahunya itu. Untuk apa kirim pasukan? Lalu Bazan mengutus 2 orang saja. Kepala prajuritnya, panglima perangnya datang ke sana, bawa tuh Muhammad ke sini. Siapa orang itu tuh? Mengancam-ancam Kisra gitu. Datanglah 2 orang ini. Ada banyak riwayat kisah berhubungan dengan mereka berdua. Waktu mereka datang ke Madinah dengan baju perangnya segala macam. Terus kumisnya mereka tuh tebal, besar, dan dimuter-muter ini. Nabi SAW waktu mau ketemu sama mereka, lihat, langsung Nabi mengalihkan wajahnya. Kata Nabi SAW, sungguh buruk penampilan kalian. Gitu. Kata Nabi SAW, siapa yang menyuruh kalian begini? Kata mereka berdua, Tuhan kami. Kisra yang suruh. Semua orang Persia itu suruh potong jenggotnya, suruh biarin kumisnya. Dan makin tebal, makin punya kedudukan. Gitu kan. Maka kata Nabi SAW, sungguh Tuhanku, karena kan mereka bilang Tuhan kami Kisra. Kata Nabi SAW, Tuhanku menyuruh aku selain itu. Kami disuruh memelihara jenggot dan menghabiskan kumis kami, atau memotong kumis kami. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka akhirnya kedua orang ini duduklah, mengatakan, ada penterjemahnya, siapa kamu ini hai Muhammad? Nabi SAW jelaskan, saya adalah utusan Allah, saya begini, saya begini. Apa ajaranmu? Ajaranku begini dan begitu. Ajaran tauhid, mengesahkan Allah, yang menyempurnakan ajaran risalah nabi-nabi yang lain sebelumnya, disuruh sholat, dilarang zina, larang ini, larang itu, disampaikan semua syariat. 2 orang ini, karena bukan ahli kitab, tidak faham. Mereka penyembah api gitu kan. Mungkin kalau bicara sama Nasrani masih nyambung masalahnya, tapi ini nggak nyambung. Maka dia bilang, sudahlah. Sekarang begini Muhammad, daripada Kisra kirim-kirim jauh pasukannya besar di sini menghabiskan kota kamu, ikutlah sama kami. Kata Nabi SAW, sebentar dulu. Kalian tahu kampung saya, ini kota ini, sudah tahu tempatnya. Tahu rumah saya, ini rumah saya ini. Ini masjid saya, ini rumah saya. Saya nggak akan kemana-mana. Kalian mau tangkap saya setiap saat silahkan, bisa. Tapi saya mau sampaikan satu hal dulu. Kalau malam ini, waktu itu kebetulan sudah menjelang malam, mereka tiba, mau istirahat, mereka mau nginap di Madinah waktu itu. Malam ini Tuhanku Allah membunuh Tuhan kalian Barwiz itu. Mati raja kalian malam ini. Kata mereka berdua, dari mana kau tahu itu hai Muhammad? Dari Tuhanku. Kalian percaya tidak percaya, tunggu saja. Buktikan sendiri. Kata mereka berdua, itu jawabanmu? Kata Muhammad SAW, iya. Sampaikan ini. Sampaikan ini kepada Bazan yang utus mereka. Ya.
Maka dua-duanya mengatakan baiklah, masuk akal. Ini kampungnya kecil, tidak akan kemana-mana. Jazirah Arab, mereka anggap pada saat itu nggak ada apa-apa, gersang, nggak ada hasilnya bagi mereka gitu. Dan tidak sulit untuk mengutus pasukan mencari satu orang gitu. Dia pulang ke Bazan, tapi Bazan ini cerdas. Maka keduanya mengatakan, jawabannya orang yang mengaku Nabi itu Muhammad begini. Katanya Tuhan kita Kisra dibunuh oleh Tuhannya. Gitu kan? Kata Bazan, baiklah kita tunggu. Waktu itu kebetulan teman-teman sekalian, informasi dari pusatnya Kisra, kerajaan Kisra, Madain namanya. Itu untuk sampai ke tempatnya Bazan 2 bulan. Jadi kalau ada kejadian instruksi apa dari pusat, itu orang naik kuda, naik unta, pasukan antar 2 bulan baru sampai, baru dijalankan instruksi. Begitu. Ada berita apa? Kata Bazan, baik kita tunggu. Kalau betul-betul ada kejadian betul dicatat hari itu, pada malam itu hari apa, mereka tunggu. Subhanallah, 2 bulan kemudian betul-betul datang. Dan beritanya seperti yang Nabi SAW sampaikan, bahwasanya Barwis mati di hari itu, di waktu itu, di malam itu. Kata Bazan, sungguh tidak ada yang bisa mengucapkan ini kecuali seorang Nabi. Maka Bazan pun akhirnya beriman. Dan Bazan termasuk teman-teman sekalian raja rahimahullah yang meninggal dalam keadaan Islam, tapi banyak umat Islam yang tidak tahu. Dia adalah gubernur, walau di Jazirah Arab dikenal dengan raja sebenarnya, tapi dia gubernur yang paling besar, gubernur terbesarnya Kisra. Kemudian surat yang dikirim oleh Nabi SAW selanjutnya kepada Munzir bin Sawi. Munzir bin Sawi ini penguasa Bahrain. Bahrain tentu bukan negeri Bahrain yang sekarang ya. Bahrain dulu wilayah yang cukup luas, memang di pinggiran Jazirah Arab. Lebih dekat kepada Teluk, tapi pesisirnya wilayahnya cukup luas. Munzir bin Sawi ini diutus kepadanya oleh Nabi SAW Al-Ala Al-Hadrami, Al-Ala bin Hadrami radhiyallahu anhu. Isi surat Nabi SAW serupa dengan isi surat yang ke Kisra. Munzir cerdas pada saat itu dan dia tidak spontan menolak, tapi ia banyak bertanya kepada Ala radhiyallahu anhu untuk ia menjawab semua pertanyaannya. Ala juga memberitakan bahwasanya Najasyi maksudnya adalah Ashham, yang sudah masuk Islam, yang sudah meninggal. Najasyi masuk Islam, ceritanya begini. Diutus kepada sana oleh Nabi SAW seseorang sahabatnya bernama Ja'far bin Abi Thalib dan masuk Islam, dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Nabi SAW sempat sholat di jenazahnya. Bazan ini terkenal. Bazan walaupun dia gubernur Kisra, tapi wilayahnya lebih luas daripada wilayahnya ya Munzir. Jadi Munzir bilang, Najasyi sudah masuk Islam, Bazan sudah masuk Islam. Bahkan disebutkan oleh Al-Hadrami dan suku fulan. Di Jazirah Arab yang diketahui oleh Munzir ini, dia tahu suku-suku itu. Termasuk kaum Yahudi yang ada di Khaybar sudah dikalahkan semuanya. Tinggal yang belum ditaklukkan hanya Mekah saja. Maka setelah memastikan semua itu, Munzir pun akhirnya masuk Islam. Munzir pun bin Sawi masuk Islam dan mengajak seluruh warganya masuk Islam, dan bagi yang tidak mau masuk Islam maka dipungut darinya jizyah. Munzir yang ambil jizyah dikirim kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti sudah ada 2 nama yang memimpin pada saat itu masuk Islam, Bazan dan Munzir bin Sawi rahimahumullah. Kita tentu tidak, sebenarnya lebih tepat kita bilang rahimahullah karena tidak sempat bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena definisi sahabat yang biasa kita doakan radhiyallahu anhu, walaupun ini doa bisa kita ucapkan pada siapapun ya, tapi termasuk mendudukkan posisi para sahabat pada tempat yang lebih mulia daripada orang lain adalah kita mengatakan radhiyallahu anhum. Karena mereka tidak pernah melihat Nabi SAW, sementara definisi sahabat adalah harus melihat Nabi dengan mata kepala, beriman pada beliau dan juga meninggal dalam keyakinan Islam, baru dikatakan seorang sahabat. Surat selanjutnya adalah surat Nabi SAW ke penguasa sebagian wilayah Yaman. Waktu itu Yaman terbagi 2. Sebagiannya dikuasai oleh Al-Harith Al-Humairi. Ya. Nabi SAW mengutus ke sana Muhajir bin Umayyah Al-Makhzumi. Muhajir bin Umayyah Al-Makhzumi. Muhajir bin Umayyah Al-Makhzumi radhiyallahu anhu ini diutus kepada Al-Harith Al-Humairi. Jadi Al-Humairi ini nisbat kepada sukunya namanya Himyar, ya, suku Himyar. Pada saat mendengar surat Nabi SAW tiba kepadanya, belum sempat dibaca, dia tolak. Langsung dia tolak, karena dia tahu Madinah bagi dia juga kecil. Udahlah, tidak usah beriman.
Selesai, disuruh pulang saja utusan Nabi SAW. Belum baca suratnya sudah ditolak. Gitu kan. Tentu waktu itu Yaman teman-teman sekalian dibagi dua ya, setengahnya dikuasai oleh Persia, setengah dikuasai oleh orang ini. Surah selanjutnya datang kepada Hawdah bin Ali Al-Hanafi. Hawdah bin Ali Al-Hanafi, ini penguasa wilayah Yamamah. Nabi SAW mengutus ke Hawdah bin Ali Al-Hanafi ini, seorang sahabat mulia namanya Sulaik bin Amr. Sulaik bin Amr radhiyallahu anhu. Dan Hawdah ini juga termasuk suku Arab yang memiliki kurang lebih 100.000 personil perang. Jadi itu memang militernya sejumlah itu. Saat surat Nabi SAW dibaca di hadapannya, maka Hawdah tertarik dan ia sudah mendengar juga mengumpulkan informasi perkembangan Islam. Maka ia berkata kepada Sulaik, sebagai respon dari surat Nabi SAW, sampaikan kepada Muhammad kalau aku akan beriman pada risalahnya, demikian pula seluruh kaumku. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kalau Muhammad wafat, aku jadi penggantinya. Pada saat surat atau balasan tadi, berita tersebut tiba di Nabi SAW di Madinah, maka kata Nabi SAW, semoga Allah melaknatnya. Dia hanya mau beriman karena kekuasaan saja. Nabi SAW lalu berdoa, ya Allah cukupkanlah aku dari keburukan orang ini atau Hawdah. Maka Hawdah pun meninggal 3 hari setelah doa Nabi SAW. Dan ini tentu teman-teman sekalian ada satu sebab ya, bukan begitu saja ya. Hawdah tadinya memang diberitakan kepada Nabi SAW melalui wahyu, kalau orang ini sebenarnya hanya ingin menunggangi ketenaran Islam, kan dia sudah dengar. Surat-surat Nabi SAW ini semua tiba ke Herakl, tiba ke sana, dia dengar rupanya. Maka dia mau tunggangi ketenaran itu, gitu kan. Maka dia mau tertulis dari Nabi SAW, kalau saya akan beriman dengan kaum saya, tapi berikan kepada saya kedudukan. Setelah kau meninggal, hai Muhammad, saya jadi pemimpin. Maksudnya dinobatkan juga saya jadi nabi, jadi raja, terserah. Maka Nabi SAW pun akhirnya mendoakan dia keburukan, karena dia sudah niat juga pada saat itu kalau Nabi SAW tidak terima permintaannya, utusan Nabi SAW pulang dalam beberapa hari, 3 atau 4 hari dia akan menyerang Madinah. Maka Nabi SAW mendoakan supaya Allah mengambil alih Hawdah. Maka betul-betul 3 hari kemudian dia meninggal dunia. Kemudian selanjutnya surat Nabi SAW kepada penguasa Oman, wilayah Oman, yang bernama Jaifar bin Abdu. Jaifar bin Abdu. Ya. Jaifar bin Abdu ini diutus kepadanya oleh Nabi SAW Amr bin As radhiyallahu anhu. Maaf, bukan Jaifar bin Abdu ya, Jaifar dan Abdu. Adik kakak ini. Jaifar dan Abdu. Ya. Diutus kepada mereka berdua adalah Amr bin As radhiyallahu anhu, dan keduanya ini anak daripada Julandi, ya, namanya Julandi. Jadi Jaifar bin Abdu dan Abdu bin Julandi, ya. Amr bin As di masa jahiliyah radhiyallahu anhu di Mekah memang dia seorang duta dan sudah terbiasa menghadapi para utusan-utusan. Kalau teman-teman masih ingat bagaimana dia pada saat ingin menarik muslimin agar bisa pulang ke Mekah, dia memberikan hadiah-hadiah kepada para pendeta, kepada Najasyi, tapi dia tentu tidak berhasil waktu itu ya. Maka dia tahu strategi bagaimana menghargai para pemimpin. Amr tidak langsung menyampaikan surat Nabi SAW kepada Jaifar dan Abdu, tapi ia tinggal beberapa hari dan berbaur dengan masyarakat Oman sambil mengumpulkan informasi detail tentang kedua raja Oman tersebut dan sifat-sifat keduanya, kesukaan keduanya, hal-hal yang dibenci dan yang lainnya. Setelah memastikan semua informasi sudah lengkap, maka Amr bertanya kepada masyarakat Oman, siapa di antara kedua raja ini yang paling baik, artinya yang mungkin mudah untuk bisa diberikan masukan. Maka mereka menjawab Abdu. Dari dua adik kakak ini, ternyata Jaifar dan Abdu yang lebih baik, lebih lembut. Maka Amr pun memulai mendatangi Abdu dan membacakan surat Nabi SAW, dan bila ia beriman maka seluruh kerajaan dan kekuasaannya tetap, hanya saja hukum yang diterapkan adalah hukum Islam. Kerajaan tetap, semua tetap, tapi Islam yang diterapkan. Abdu waktu itu sempat sangat marah dengan surat Nabi SAW dan berkata, berani benar dia mengancam kerajaanku. Apa yang bisa ia lakukan untuk mengalahkan kekuasaanku? Maka raja
Dia merasa kenapa harus tunduk dengan seseorang yang tidak dikenal. Amr bin As waktu itu sangat cerdas, dia mengatakan, ia tahu bahwasanya menghadapi orang seperti Abdu, emosional, punya kerajaan, butuh kecerdasan, maka Amr berkata, bila surat ini tidak bermanfaat bagimu, maka kami tidak perlu, ya, karena telah masuk di bawah hukum Nabi kami banyak raja-raja, di antaranya Najasyi. Jadi ternyata Oman ini sering kali interaksi masalah bisnis, masalah peradaban, masalah apalah ya, politik, itu selalu patokannya Najasyi. Ya. Ada beberapa wilayah ikuti Persia, ada beberapa wilayah ikutin Romawi, tapi ini enggak, ini ikutin Najasyi. Maka kata Amr bin As, kalau anda tidak bermanfaat surat ini, tidak ada masalah. Tapi perlu anda tahu, kalau yang sudah ikut pada Nabi kami ini adalah Najasyi. Disebutkan raja yang dia kagum gitu. Abdu kaget, Najasyi masuk Islam? Kata Amr, iya. Abdu bertanya lagi kepada Amr, engkau berdusta? Kata Amr, saat Najasyi masuk Islam, aku lagi ada di sisinya. Dan aku sendiri dulunya adalah orang kafir kepada Muhammad. Tapi aku masuk Islam justru karena melihat Najasyi masuk Islam. Amr lalu berkata setelah itu, bukan hanya Najasyi, tapi Bazan pun sudah masuk Islam. Bazan juga termasuk orang yang disegani, Jazirah Arab. Abdul lebih kaget lagi lalu berkata, Bazan masuk Islam, bukankah Bazan penyembah api? Kata Amr, iya. Abdul bertanya lagi, lalu Kisra buat apa? Bukankah Bazan di bawah hukumnya? Kata Amr, Kisra tidak berbuat apa-apa, bahkan tidak bisa berbuat apa karena dia sudah mati. Gitu. Ya. Abdul bertanya lagi, bagaimana dengan Kaisar Romawi, Herakl? Amr menjawab, ia tidak beriman dan juga tidak menolak. Ya. Abdul tahu masalah Herakl seperti apa yang disampaikan oleh Amr tadi. Maksudnya Abdul sudah tahu kalau Herakl pernah beriman, tolak. Dia tidak beriman, tidak juga ini. Ya. Abdul lalu berkata, beri aku waktu untuk berpikir berapa hari. Dalam beberapa hari tersebut Abdul berusaha menjelaskan kepada saudaranya Jaifar. Ia berkata, lebih baik kita masuk Islam dan kerajaan kita tetap jaya daripada kita dikalahkan dan hilanglah semuanya. Siapa yang bisa melawan raja-raja besar yang telah menganut Islam? Apalagi kerajaan dan kekuasaan mereka tetap di tangan, apalagi kerajaan dan kekuasaan tetap di tangan kita. Kita cuma mengucapkan syahadat, terapkan hukumnya Muhammad, kerajaan tetap seperti ini, tidak ada yang berubah. Abdul terus meyakinkan saudaranya sampai akhirnya Jaifar menerima Islam dan akhirnya keduanya masuk Islam dan mengiklankan keislaman mereka. Demikian pula seluruh masyarakat Oman waktu itu masuk Islam. Setelah Allah SWT yang maha mulia, Amr bin As adalah penyebab masuk Islamnya kedua raja tersebut serta juga seluruh wilayah Oman. Dan ini juga keutamaan bagi dai-dai yang bersabar dan dalam menyampaikan dakwah butuh strategi. Tidak boleh orang asal begitu saja. Dia harus punya strategi dalam menyampaikan dakwah, dia susun materinya, dia menggunakan retorikanya, dia memilih waktu dan tempat yang tepat, gitu kan. Maka itu semua teman-teman sekalian sangat membantu untuk dakwah. Ada orang bisa dihadapi dengan hanya satu hadis, ada orang dihadapi dengan 10 hadis, ada orang dihadapi mungkin dengan 100 hadis. Allahu a'lam. Ya, ada orang juga memang membangkang rasanya tidak mau. Dan Nabi SAW sudah mengajarkan bagaimana menghadapi orang-orang ini, terutama kita ambil pelajaran dari para sahabat beliau ridwanullahi alaihim. Dan bagaimana kejelian dan kecerdasan Amr di sini berhasil mengatur strategi jitu untuk menyampaikan dakwah. Keduanya tetap jadi raja sampai meninggal dunia, barulah Nabi SAW menentukan gubernur di Oman. Setelah keduanya meninggal, barulah Nabi SAW tunjuk penggantinya. Subhanallah, ini semua efek daripada kesepakatan Hudaybiyah. Kalau kita review kembali teman-teman sekalian, waktu sampai kesepakatan Hudaybiyah, jumlah umat Islam waktu itu masih sangat sedikit sekali, sekitar 1.400 orang yang ikut bersama Nabi SAW waktu itu kesepakatan Hudaybiyah ya. Waktu itu terjadi 1 tahun tidak ada ribut sama Quraisy. Penyebab utama dakwah terhalangnya sudah ditutup. Kesepakatan 1 tahun. 1 tahun itu Nabi SAW gerilya. Ya, di antaranya mengalahkan Yahudi Khaybar, di antaranya mengirim surat-surat ini sehingga tersebar sana sini. Dan spontanitas waktu itu sudah ada raja-raja besar yang masuk Islam sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Dan mereka punya kepasukan. Kalau Nabi SAW, mereka sudah masuk Islam, Nabi ajak mereka kan ikut berperang. Itu kan, otomatis itu. Ini semua kesepakatan Hudaybiyah yang tadinya banyak sahabat-sahabat yang menganggap kesepakatan Hudaybiyah adalah penghinaan untuk umat Islam, termasuk Umar radhiyallahu anhu. Nah, itu pernah kita ceritakan, masih ingat gak? Allahu a'lam.
ingat atau enggak. Baiklah. Jadi itu Umar sempat mengatakannya Rasulullah, bukankah Quraisy salah? Benar. Bukankah kita benar? Iya benar. Kenapa kita enggak perangi ya Rasulullah? Kenapa kita hinakan diri kita? Kenapa harus ada akad-akad seperti ini? Kan akadnya itu menyakitkan sekali. Siapapun orang Mekah yang pergi ke Madinah harus dipulangkan. Dan siapapun orang Madinah yang pergi ke Mekah enggak boleh dipulangkan. Itu kan menyakitkan sekali. Dan sudah kita ceritakan panjang lebar bagaimana cerita kesempatan Hudaybiyah. Tapi ini subhanallah luar biasa ya. Pada saat dakwah itu tidak diganggu, maka akan tersebar luar biasa gitu. Pengganggu-pengganggu ini banyak memang. Sering melakukan hal-hal yang buruk ya. Perdamaian dengan Quraisy yang merupakan musuh utama Islam membuka semua pintu dakwah. Hampir seluruh wilayah dunia menerima Islam bahkan tanpa peperangan dengan surat saja. Tadi bayangkan wilayah Oman masuk Islam semuanya. Wilayahnya Bazan masuk Islam semuanya, gitu kan. Jadi mereka banyak, walaupun ada yang tolak, sudah umum itu. Kita kalau berdakwah teman-teman ada yang terima, ada yang tolak, itu sudah umum. Rasulullah SAW aja gitu, apalagi kita gitu. Walaupun antum hafal 30 juz Al-Quran, antum punya retorika yang sangat luar biasa, tetap ada yang nolak. Sudah umum itu. Tapi kalau antum dalam keadaan benar, berarti yang nolak itu salah. Gitu kan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari surat-surat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama teman-teman sekalian, agama Islam pasti menang. Walau tidak ada yang meyakininya. Karena agama ini dari Sang Pencipta. Bila Anda tidak beriman dan mengamalkannya, maka Sang Pencipta akan mendatangkan dan menciptakan makhluknya yang akan beriman dan mengamalkan syariatnya. Itu pasti. Jadi sebenarnya dengan berimannya kita teman-teman sekalian, yang beruntung kitanya. Banyak orang teman-teman tidak khusyuk dalam sholat, tidak mau bersedekah kecuali nanti kalau memang ada dorongan besar dalam jiwanya. Tidak mau berdoa kecuali kalau musibah sudah datang. Ini semua kenapa terjadi? Karena dia belum yakin dengan agama ini. Kalau yakin sama agama ini teman-teman, ada orang, gak ada orang, tetap dia sholat, tetap dia sedekah, tetap dia baca Quran, dia tahu kebutuhannya. Banyak orang juga fikir Allah Sang Pencipta butuh dengan ibadah kita. Allah gak butuh. Allah gak butuh dengan sholat antum, gak butuh dengan sedekah antum, gak butuh dengan sembelihan antum. Allah SWT mengatakan misalnya dalam masalah sembelihan ya, dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalullahu ruhumuha wala dima'uhu walakin yanalu taqwa minkum. Allah enggak pernah butuh dagingnya dan darahnya sembelihan kalian, tapi Allah mau lihat ketakwaan kalian. Allah enggak butuh. Kenapa orang kalau masuk masjid ada orang tidak khusyuk dalam sholat? Karena dia pikir Allah butuh, cuma kayak store kewajiban, selesai. Enggak, Allah enggak butuh. Biar kita sholat khusyuk, dapat 100% pahala dan semua sholat kita bahkan umur kita 1000 tahun tidak ada gunanya. Ya, kecuali untuk dia sendiri. Dalam hadis qudsi riwayat Bukhari kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, semua amal-amal yang saya perintahkan kepadamu sebenarnya adalah hal yang saya akan kembalikan kepadamu juga. Akan diberikan. Allah SWT yang memberikan kepada kita. Allah ciptakan kita, Allah ciptakan dunia, ciptakan amal perbuatan kita, amal buruk kita untuk menguji kita. Allah ciptakan surga dan neraka. Allah yang mengatur semuanya. Jadi sebenarnya tidak ada gunanya buat Allah SWT, tapi berguna buat kita. Yang kedua, jadi kalau kita jauhi agama ini, poin pertama tentunya kita sendiri yang rugi. Karena agama ini pasti akan menang. Tidak akan pernah luluh agama Islam, karena ini agama kebenaran. Inna dina indallahil Islam. Yang kedua, kecerdasan dan kejelian pemimpin dalam mengambil keputusan. Kapan harus perang, kapan harus damai, kapan menyerang, kapan menahan diri. Yang diikuti dengan pemahaman yang mendalam pada syariat Allah Maha Sempurna dan bertawakal kepadanya. Seperti Nabi SAW melakukan itu. Waktu diajak damai Hudaybiyah, oke diambil. Waktu di perang Khaybar juga kalau masih ingat, ada beberapa benteng Yahudi selain di Khaybar yang sempat minta damai. Nabi SAW tidak perangi mereka, bukan berarti karena sudah kuat pasukan lalu diperangi semua, enggak. Oke, mau damai-damai, gitu kan. Tapi dipantau oleh Nabi SAW. Dipantau, walaupun nanti di zaman Umar bin Khattab karena ada yang berkhianat maka diusir oleh Umar bin Khattab dari Jazirah Arab. Gitu. Tapi di sini perlu seorang pemimpin punya strategi. Dimulai dari pemimpin rumah tangga misalnya. Seorang laki-laki juga harus begitu. Punya strategi dalam rumah tangganya, bagaimana dia tahu sumber pendapatnya dari mana, kapan dia nasihatin istrinya, kapan dia nasihatin anaknya, dia berikan tempat di mana yang layak, strategis untuk mereka tinggal, yang mereka nyaman sehingga dia juga nyaman dalam bekerja, seterusnya. Ya. Kemudian juga pemimpin lembaga, bagaimana dia menaungi beberapa orang pegawai, pemimpin perusahaan, lebih tinggi lagi pemimpin negara, bagaimana dia mengatur strategi-strategi yang akhirnya membuat
seluruh masyarakatnya akan mendapatkan haknya atau orang di bawah naungannya, dan dia juga lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat. Yang ketiga, setiap orang harus jeli dalam melihat dan menerima kebenaran. Dan kebenaran itu hanya satu, tidak ada lagi yang lain. Yang berasal dari Sang Pencipta Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Setiap dari Allah yang Maha Suci tidak akan ada kesalahan dan pasti benar, maka segeralah terima dan amalkan. Jadi jangan ragu teman-teman sekalian. Ada orang subhanallah mau terima agama nanti kalau sudah banyak orang yang ikut. Kalau tidak ada orang yang ikut masih sedikit, sudahlah tunggu aja dulu. Ya. Ini kerugian buat dia. Kalau dia meninggal sebelum istiqomah gimana? Gitu kan? Maka jangan tunggu itu teman-teman. Kalau benar ya sudah terima, amalkan. Sudah berapa kali kita dengarkan hadis tentang sholat malam, tentang sedekah, tentang duha, tentang apalah. Tapi berapa banyak orang yang mengamalkan? Dihitung jari semuanya. Kenapa enggak diamalin? Apa masalahnya? Enggak jelas gitu kan. Seakan-akan dia cuma, ya sudahlah saya sudah dengar tahu kebenaran tapi enggak mau ikutin. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ibaratnya seperti orang yang lagi dikejar oleh binatang buas, kemudian dia melarikan diri. Begitu tiba di benteng, ada tempat yang dia bisa masuk pintu gerbang, lalu dia bisa masuk berlindung. Tapi enggak, dia berdiri di depan benteng itu lalu dia mengatakan, aku berlindung dengan benteng ini. Cuma ucapan. Ya dimakanlah dia sama harimau tersebut gitu kan. Dia tidak berlindung sebenarnya, dia cuma ucapkan, ya saya sudah tahu itu benar, tapi enggak diamalin. Karena ini sama saja bohong berarti ya. Saya katakan di sini dipastikan saat meninggal dunia maka janji Allah yang Maha Suci tidak akan luput sebagaimana Allah SWT sudah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Artinya orang beriman pasti akan menerima kebaikan, orang buruk, kafir, fasik akan dihukum. Yang keempat, dan ini tentunya yang terakhir dalam poin kita dalam pelajaran ini, setiap dai atau utusan pemimpin muslim harus bijak dan jeli mempelajari situasi dan keadaan sehingga sasaran dakwah dan tujuan utamanya tercapai. Ya. Jadi dalam Islam yang penting tujuan kita tercapai. Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berbicara dengan orang lain sesuai dengan kondisi dan keadaan akal mereka. Jadi yang penting target kita tercapai. Bagaimana target itu tercapai? Misalnya kita tidak perlu bertengkar sama orang lain. Ada orang lagi ribut, misalnya masalah suami istri ribut dalam rumah tangga. Kalau kita diam bukan berarti kita bodoh. Diamnya kita melihat mana strategi apa yang harus saya lakukan untuk baik ini supaya bisa memperbaikinya. Mungkin itu lebih baik. Atau orang lagi bertengkar ditinggalkan untuk mengatur sebuah strategi supaya bisa memperbaiki keadaan. Atau segalanya, ini semua adalah poin penting untuk memikirkan bagaimana mengatur sebuah strategi supaya bisa semuanya berjalan itu bagus sekali. Ya. Saat termasuk kita keluar rumah misalnya sederhana, mau pergi satu tempat, kita lagi pikirkan jalan mana yang terdekat nih, oh jalan sini, itu sebuah strategi yang bagus sekali. Gitu kan. Jadi sangat bagus kapan waktu, kapan tempat, berteman sama siapa, semua harus jeli sekali. Terutama dalam masalah dakwah ini sangat penting karena berpengaruh dalam penyebaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah pada malam ini berhubungan dengan masalah surat-surat Nabi SAW kepada pemimpin dunia. Dan insyaAllah kalau saya kasih waktu, kalau memang ada yang mau bertanya sekitar 10-15 menit. Sesuai dengan tema, kalau tidak ada maka insya Allah kita akan lanjutkan setelah materi besok kita akan buka pertanyaan. Besok insya Allah kita akan mulai agak pagi, jam berapa? Jam 9 ya. Insya Allah kita akan mulai dan kita akan selesai nanti sampai duhur insya Allah, biidnillah. Begitu saja insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan kita besok. Mungkin begitu saja insya Allah kita berdoa kepada Allah SWT semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan kemahamurahan Allah dengan pahala yang sempurna, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun juga diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala, dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam secara lurus di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan juga seluruh ibadah mereka kembali pada wahyu Al-Quran dan Sunnah, serta seluruh pemimpin negara ini diberikan hidayah oleh Allah agar menerapkan seluruh tanggung jawab dan menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga mereka lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat, dan seluruh penduduk Indonesia secara khusus kaum muslimin akan menerima hak-hak mereka, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi umat Islam dan kaum muslimin serta negara Indonesia, semoga Allah SWT kembalikan tipu daya mereka kepada mereka sendiri, dan juga semoga negara ini akan selalu aman, tentram, damai,
dan juga seluruh orang-orang muslim diberikan hidayah kepada Islam. Dan kita tidak pernah lupa doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana sebagaimana di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah pasti dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.